Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin habibir rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tergantung kebiasaan. Tutur kata tergantung kebiasaan. Yang muncul dari mulut kita tergantung kebiasaan. Seseorang itu berucap sesuai dengan kebiasaannya. Jikalau kebiasaannya berbicara kotor, maka ia akan berucap kotor. Akan tetapi jikalau kebiasaannya membaca dzikir, maka dalam segala keadaan ia mudah untuk mengucapkan dzikir. Ucapan tergantung kebiasaan. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya kebiasaan yang baik dan membiasakan untuk selalu baik. Mula-mula mungkin susah, akan tapi kalau sudah terbiasa akan menjadi cinta. Maka ayo kebiasaan kita ngomong apa? Kebiasaan kita ngelakuin apa? Sehari-hari kita itu ngapain? Itu akan muncul tiba-tiba karena sesuai kebiasaan kita. Kalau ada orang tiba-tiba mulutnya berkata jorok, ya memang kebiasaannya suka ngomong jorok. Kalau ada orang tiba-tiba kok ternyata dari mulutnya berkata sesuatu yang tidak enak, ya memang biasanya ngomong gak enak. Mustahil orang yang senantiasa menjaga mulutnya tiba-tiba berkata seperti itu. Mustahil. Walaupun mungkin sekali. Dalam urusan kepleset, mungkin. Akan tapi biasanya kepleset itu ya karena biasa. Maka ayo kita punya kebiasaan baik. Tidaklah orang mulutnya berkata baik karena dia memang punya kebiasaan baik. Sehingga kita ada contoh-contoh dari guru-guru besar kita, guru mulia, para habaib itu. Hampir setiap saat beliau itu Masya Allah, senantiasa di dalam percakapannya, diskusinya, obrolannya, pasti yang dibawa adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi nelpon saja, itu Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifhalukum, bagaimana kabar antum, sehat? Ya Allah, berkah, la ilaha illallah, subhanallah, Masya Allah. Loh, itu dalam nelpon itu kalimat zikir kepada Allah nggak pernah lepas. Lah kok bisa kayak gitu? Ya karena kebiasaannya suka zikir. Loh, sekarang nggak biasa zikir, nggak biasa sholawatan. Akan muncul dari mulutnya sholawat, ya susah. Dan juga kebiasaan ini akan mempertontonkan akhir hidup kita nanti. Dari kebiasaan kita ini akan menjadi tontonan kehidupan hidup akhir kita. Tontonan itu apa? Bisa ditengok hidup akhir kita nanti bagaimana nanti. Gara-gara kebiasaan ini. Maka hati-hati. Kita harus punya kebiasaan baik. Bagaimana caranya? Dilatih dong. Dilatih. Kita hadir majelis ilmu, Masya Allah. Ilmu yang kita dapat sudah tidak kehitung. Tapi bagaimana? Sudah diamalkan belum? Amalkan 1%, 2%, 10%, sehingga menjadi kebiasaan. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan akan spontanitas, itu semuanya kebiasaan baik keluar nanti. Kami menemukan Masya Allah banyak anak kecil sudah ngomong jorok, ngomong kotor. Kenapa? Loh, karena memang nggak dibiasakan ngomong baik, akhirnya ngomong jorok, kotor. Jangan anak kecil, yang gede-gede aja juga kayak gitu, yang tua aja juga kadang ngobrolnya kayak gitu. Sampai ada orang tuh latah ngomong jorok. Latah ngomong jorok, ya walaupun latah itu sebagian orang ada mengatakan itu adalah sabakul lisan, keplesetnya mulut, tapi ya memang kalau orang biasa ngomong baik, ya latahnya baik, dikagetin gitu, ya Allah gitu. Tapi ada orang di saat dikagetin ngomongnya malah jorok, ya karena memang biasa ngomong jorok. Jadi jangan menyalahkan latah, ya enggak, karena menyalahkan kebiasaannya. Ada orang tiba-tiba lagi naik kendaraan mobil, lagi nyantai, nyopir gitu, tiba-tiba ada ngerem dadak, dia kaget, dia akan berkata, ya Allah, Masya Allah, akan berbilang seperti itu, karena dia punya kebiasaan zikir kepada Allah. Tapi ada sebagian yang ngamuk, marah-marah, mungkin sampai ngomong nggak benar, karena memang biasanya ngomong nggak benar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, apa yang kita ucapkan ini terdengar oleh anak-anak kita, terdengar oleh pasangan kita, terdengar oleh keluarga kita, terdengar oleh tetangga kita. Maka tolong jangan sampai mereka mendengar dari mulut kita ucapan yang tidak baik. Kalau mereka mendengar dari kita ucapan yang tidak baik, sedangkan kita ini orang yang dijadikan suri tauladan, orang yang dijadikan pemimpin dalam rumah tangganya,
Orang yang jadikan kepala di dalam kampungnya. Loh kalau kepalanya ngomong nggak baik, bagaimana bawahannya? Loh kalau bapaknya ngomong nggak baik, bagaimana anaknya, bagaimana istrinya? Akan niru semuanya itu semuanya. Maka ayo, biasakan mulai dari sekarang punya kebiasaan baik. Dipaksa. Mula-mula nggak apa-apa dipaksa. Biasakan, subhanallah. Makanya tolong kalau bersin, baca doa, alhamdulillah. Ya. Agar nanti ada yang menjawab ya rahmukallah yahdikumullah, ya baca doa. Nah, ini agar supaya menjadi kebiasaan. Ada orang masya Allah di saat bersin ya dia cuek ya karena memang nggak biasa kayak gitu. Coba kalau sekarang bersin alhamdulillah, ya, yarhamukallah yahdikumullah. Nah, dibiasakan kayak gitu. Ya. Ada orang Pak Ustadz makan lap nggak pernah baca doa bismillah, nggak pernah doa Allah mubarak. Ya kan kebiasaannya kayak gitu. Maka sekarang mau makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mungkin sekali lupa, tapi di saat ingat dikodok bismillah awwalu wa akhiruhu. Nah, ini adalah menjadikan kebiasaan. Loh, kalau sudah kita terlatih dengan kebiasaan yang baik mulut kita, maka kita tidak akan kepleset kecuali kepleset yang baik. Kecuali kepleset yang baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mulai sekarang kita latih. Mata kita tonton yang baik. Mata kita dibiasakan nonton yang baik. Kalau mata kita biasa ditonton kepada sesuatu yang maksiat, maka nanti pun akan kepleset ya nonton sesuatu yang maksiat nanti. Maka jangan. Ayo kita latih. Anggota tubuh kita semuanya kita latih. Jika anggota tubuh kita latih untuk senantiasa disibukkan dengan kebaikan, mau nggak mau berarti kita menjaga hati kita untuk senantiasa kondusif, bersih. Kalau sudah hati kita kondusif, bersih, maka inilah sebab kita nanti mengenal Allah dengan sesungguhnya, kepatuhan dengan sesungguhnya, mengikuti perintah Allah dengan sesungguhnya, pun kita pun akan diangkat menjadi kekasih Allah yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.